Oke, thank you. Selanjutnya ada Sama-sama. satu lagi. Beliau ini membidangi desain grafis dan sudah dari sejak anak-anak. Kita tanyai saja. Terakhir mengikuti kejuaraan ikon resmi Jakarta. Jadi Jakarta membuat perlombaan membuat ikonnya kota Jakarta, provinsi Jakarta, diselenggarakan, dikompetisikan ke seluruh nasional. Kurang lebih ada 150 peserta. Nah, loloslah 5 finalis besar. Di antaranya satu-satunya dari Purwakarta atau satu-satunya juga dari Jawa Barat adalah Kang Muhammad Farli. Ini Kang Muhammad Farli. Satu-satunya yang mewakili Jawa Barat dan tepatnya dari kota Purwakarta. Beliau lolos 5 besar senasional, terjaring, dan belum lama ini di kawasan Monas dilaksanakan pengumuman kejuaraannya. Kang Farli, Farli itu nama lengkapnya siapa? Muhammad Farli Rizky Firdaus. Muhammad Farli Rizky Firdaus. Ya. Kang Farli belajar ilmu desain grafis otodidak apa gimana? Ya, otodidak. Boleh tahu belajar sendiri atau ada yang ngajarin, cerita? Belajar sendiri kalau Dari untuk siapa? desain grafis. Apa orang tua dulunya juga ada di bidang yang sama atau gimana? Ya, terinspirasi dari almarhum ayah saya. Almarhum ayahnya. Ayahnya seorang desain grafis juga. Ya, betul. Siapa namanya boleh tahu? Muhammad Asep Nurjaman. Muhammad Asep Nurjaman, almarhum ya. Ya. Al-Fatihah. Bismillah. Nah, dari usia berapa ingat gak? Untuk senang hobi menggambar itu dari kecil. Kecil. Gambar manual aja ya. Manual Komputer ya. ya. Cuman untuk pendalaman desain grafis itu waktu SMA. Waktu SMA. Karena sering event-event SMA gitu. Betul. Jadinya ya terjun ke Ya. dunia desain grafis. Terus yang kita simak juga katanya ini sama Rapli. Jadi begitu ikut kompetisi langsung levelnya nasional ya? Atau gimana? Waktu itu pertama kali ikut event itu waktu ke perlombaan antar kampus di Jawa Barat. Antar kampus Jawa Di Jawa Barat. Barat, Jadi bukan ya. level kabupaten lagi langsung Ya, Jawa Barat. Jawa Barat. Apa tuh eventnya, inget gak nama eventnya? Poster competition. Poster competition. Ya. Siapa pelaksananya? Kampus Unla Bandung. Oh, kampus Unla, Ya. Universitas Langlang Buana. Ya, Langlang Buana. Jadi antar kampus, Farli ikutan, sukses waktu itu. Sukses jadi juara 3. Juara 3, Ya. tapi Jawa Barat kan? Jawa Barat, ya. Satu-satunya dari Purwakarta, Farli apa ada lagi? Satu-satunya. Satu-satunya lagi Purwakarta. kayak Rapli ya tadi. Ya. Rapli, Farli ini hampir mirip. Ya. Next, setelah event Jawa Barat ada event apa lagi? 3 tahun kemudian kan tadi tahun 2013. 2013. Nah, tahun 2016 ada lagi event lomba maskot Bank Mandiri Fiesta Point. Oh, Vesta Point yang sering kita dengar ya. Lomba poster Bank Mandiri itu di level nasional. Itu maskot ikon. Lomba ikonnya Bank Mandiri. Iya. Itu levelnya nasional apa Jawa? Nasional. Langsung ke nasional. Nasional. Gimana di sana pencapaiannya? Itu juara 1. Juara 1. Iya, juara 1. Juara 1 nasional. Nasional. Dan maskot itu dipakai oleh Bank Mandiri di produk-produknya. Iya. Oh gitu. Iya. Jadi aplikasi Fiesta Point, iya. Karena maskot kan. Ya. Luar biasa. Tahun berapa itu? 2016. 2016 ya, belum lama ya. Next Jawa Barat ke nasional, terus ada event apa lagi setelah itu? event lomba logo Gerakan Cinta Sejarah. Lomba logo Gerakan Cinta Sejarah. Di mana Ya, itu? lomba logo di Jakarta. Jakarta. Siapa penyelenggaranya? Kemendikbud. Oh, Kemendikbud. Ya. Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Tahun 2016 juga. 2016. Ya. Event nasional oleh kementerian ya. Ya, oleh kementerian. Sukses di sana? Sukses, alhamdulillah. Oke. Juara 3. Juara 3. Juara 3. Juara 3 kan ngalahin berapa kompetitor tuh? Banyak kayak Banyak. DK. Se-Indonesia ya? Iya, se-Indonesia. Gerakan Cinta Sejarah. Sejarah. Apa tuh? Maksudnya apa tuh? Ikonnya apa sejarah tuh? Karena sejarah itu kan pena ya, pensil ditulis sejarah itu. Oh, iya. Jadi kebanyakan yang juaranya itu
kurang lebih gambarnya pena atau pensil ya. Gerakan Cita Sejarah oleh kementerian, keren. Udah sampai ke tingkat kementerian. Next lagi Farli, ada lagi event ini tuh? Ada lagi kebetulan kan nasional ya. Ya. Tapi belum pernah nyobain lomba lokalan di Purwakarta gitu. Duduk Purwakarta mah belum itu. Belum. Nah, kemarin alhamdulillah dapat juara 1 lomba poster dan logo Dinas Kesehatan Purwakarta. Oh, sudah mengikuti berarti ada eventnya. Ada. Logo Lomba Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta. ya. Keberapa? 1. Juara 1. Juara 1. Oh, jadi logo Dinas Kesehatan itu apa yang Iya, betul. ada berapa dinas lagi yang di hasil karya selain Dinas Kesehatan? Dinas Setda, Oh, Setda. terus di Starkim, Oh, di Starkim. Jadi rata-rata instansi lah instansi ya. ya. Karena mungkin tata lepa gitu ya Iya. dari Dinas Kesehatan. Tahu ini yang bikinnya jadi. Iya. Oke lah, siap. Ya. Eh, Untuk event internasional juga ada. event internasional ada apa? Ya, lomba screen contest aplikasi desain. Lomba screen contest aplikasi desain. Iya. Siapa penyelenggaranya? Inkscape ininya penyelenggara Oscar. ya. Itu organisasi dunia. Itu developer software design. Oh, developer software. Iya. Enggak pusat ini, kalau internasional kan ada pusat penyelenggaranya di mana? Ada tapi saya kurang tahu di negaranya mana gitu. Oh, tapi- negaranya mana? Karena memang ini lewat medsos ya. Itu lewat. Itu akhir keberapa itu? Itu top like gitu, top. Oh, top. Ah, Oh, final gitu, masuk final. final gitu. Top 10 atau seperti apa? Ya. Oh, gitu. Itu internasional ya? Ya. Keren. Selanjutnya, Udah kayak situ aja. terakhir berarti yang di Oh Jakarta. ya, yang terakhir. yang di Jakarta. Oh, masih ada lomba poster Telkom. Lomba poster Telkom. Ya, Nasional itu. nasional juara Nasional. 1. Itu juara 1 juga. Juara 1 juga. Itu sudah Bank Mandiri oleh Telkom, berarti udah produk-produk besar nih. Iya. Ada BUMN, Telkom juga BUMN ya. Ya. Luar biasa nih, berarti sudah karyanya sudah diakui oleh ini udah company-company yang luar biasa. Ya, alhamdulillah. Kemarin itu juara waktu di masuk 5 finalis. Iya, 5 finalis. Ikon resmi kan juara pertamanya kemarin itu berapa yang 5 besar itu dari kota mana aja? Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, sama Purwakarta berarti. Oh, iya. Jawa Barat. Jakarta 2 ya kalau nggak salah. Jakarta 2 ya. Jakarta 2, Jawa Timurnya 1, 1, Jawa Tengah 1, Kediri ya kalau nggak salah. Malang kalau nggak Oh salah. iya, Malang, lanjut Tegal. Tegal. Ya, Jawa Baratnya Purwakarta. Purwakarta. Oke, yang di Jakarta itu dari 5 kota tadi ya, Iya. pesertanya. Jawa Timur diwakili Malang, Jawa Tengah Tegal, Jakarta 2, dan Jawa Barat Purwakarta sendiri adalah oleh Farli. Luar biasa. Mewakili Jawa Barat berarti ya Farli ya. Iya. Nah, keluar sebagai juara 1 dari dari kota mana tadi? Malang. Kota Malang ya. Jadi yang 4 itu nggak ada runner up katanya ya. Ya. Nah, jadi dipilih 1, yang 4 lagi, yang 4 finalis lagi sebagai Juara harapan. juara harapan. Tapi semuanya sama ya. Sama. Nah, jadi cuma dipilih 1 juara, jadi nggak ada runner up. Ya, kalau kita lihat sih karya AI itu udah keren ya, karena kemarin tuh maskotnya ondel-ondel ya. Ya. Ondel-ondel. Dan kami juga menyaksikan langsung karena waktu itu ingin mensupport Muhammad Farli, kami hadir di lokasi. Pengunjung antusias karena maskotnya yang dibuat Farli ini spesifik ondel-ondel ya, nanti ditampilkan nih karya Farli waktu di event kemarin di Jakarta. Jadi pengunjung Monas itu kebanyakan dari luar kota, jadi pas melihat 5 karya ditampilkan langsung hafal, oh ini di Jakarta karena ada ondel-ondelnya gitu. Jadi termasuk turis-turis asing. Ya cukup membanggakan lah. Kalau posisi di runner up sih kami yakin Farli masuk di runner up, karena sayang nggak ada juara kedua ketiganya, semua 4 finalis langsung masuk disamakan jadi juara harapan. Jadi diambil cuma juara 1 saja. Nah itu event terakhir ya, Ya, event dari Farli, dan karyanya sudah digunakan oleh banyak ternyata institusi yang luar biasa sudah punya nama ya, Bank Mandiri dan Telkom. Dan di lokal Purwakarta oleh kedinasan, dinas kesehatan, dan terakhir ini Farli juga
sebagai pembuat logo Napak Tilas Hari Jadi. Kemarin Hari Jadi Purwakarta itu Napak Tilas ini beliau yang bikinnya. Nah, jadi beliau logo Napak Tilas. Nah, mudah-mudahan dengan keberadaan Muhammad Fali juga memacu semua desain grafer lah apa sebutnya. Kalau pelaku desain grafis apa namanya? Desainer grafis. Oh, desainer grafis yang banyak juga di Purwakarta dan belum terekspos. Jadi alhamdulillah nih malam ini baru ketemu antar lintas bidang ya. Pernah ketemu nggak ini Muay Thai sama ini? Pernah? Jangan-jangan di belakang itu pernah lagi. Nah, ini udah pernah ketemu sama ini. Belum ya sama Farli. Jadi memang termasuk langkah komunikasi antar talent atau antar bidang prestasi. Mudah-mudahan mulai malam ini kita mulai dan ke depan nanti juga banyak di olahraga juga kan selain Muay Thai banyak tuh kan berbagai olahraga tari terus apa lagi sekarang ada yang modernnya tuh dancer banyak bahasa Cilamaya tuh ngabubruk apa namanya tuh. Jadi di Purwakarta itu banyak sekali potensi talenta yang perlu kita ekspos satu persatu dan saling berkenalan antara lain karena jangan sampai dunia tari taunya antar komunitas tari saja. Nah, rekan-rekan semua dan para pemirsa luar biasa ini kami sangat terharu sekaligus bangga karena banyak sekali potensi-potensi bakat yang dimiliki oleh generasi muda kita dan ini harus terus berkelanjutan nih ngobrol seperti ini saling ketemu antar bidang karena dengan sering ketemu sharing bisa memperkuat semangat ya. Ini kan bisa saling menyemangati, betul nggak? Mau nggak menyemangati itu yang Muay Thai? Mau? Nah, sebaliknya juga menyemangati yang tari ya. Kalau bukan sesama kita, oleh siapa lagi? Saling menyemangati sebagai anak-anak yang berbakat. Nah, ini juga kami di sini mengangkat profil adik-adik semua juga sebagai bentuk apresiasi. Kami tidak bisa memberikan lebih selain pada motivasi dan semangat. Ya, mudah-mudahan juga ini semua pihak terus berlanjut ya karena anak berprestasi perlu motivasi dan perlu apresiasi. Jadi jangan sampai patah semangat dan yang hadir hari ini juga tidak mencapai posisi sebagai juara 1, ada yang juara 3 tadi, ada yang juara harapan, tapi kan naik turun seperti Farli pernah jadi pernah jadi juara nasional, juara 1, tapi next event mungkin juara kedua, sama sebaliknya mungkin sekarang di juara 3 nanti juara 1. Tapi yang paling penting nih khususnya untuk masyarakat Purwakarta, kita harus mengapresiasi generasi ini. Jangan sampai ketika ikut lomba kita mengharapkan hanya juara setelah juara gitu di agung-agungkan lah, tapi ketika kalah jangan dicuekin dong, harus sama, menyemangatinya harus sama, harus adil, harus menyemangati mereka. Kalah menang mereka sudah berusaha dan tentunya sudah membawa nama baik Purwakarta, betul nggak? Betul. Kemarin di Malaysia nyebutin orang mana, orang Purwakarta bukan? Disebutin Purwakarta, kedengeran sama orang-orang Malaysia. Itu kan luar biasa. Kan sama juga kan? Si Halila, Rafli, di event apapun pasti nama Purwakartanya tersebut kan? Nah, ini kan sebuah kebanggaan. Dan mempromosikan nama Purwakarta sampai ke jenjang nasional, ke jenjang internasional itu kan kalau nggak haja mah susah gitu. Tapi kalau ada eventnya luar biasa kan mempromosikan daerah kita Purwakarta. Jadi sudah sewajibnya kita semua mengapresiasi para generasi berbakat kita. Kalah menang mereka sudah berjuang. Berlatih teh susah gampang latihan teh? Susahnya. Omongan tarima kudu kumaha lah. Tapi nggak pernah urat gitu keseleo atau gimana. Nggak pernah. Nah, itu sama kan Fali ngedesain kan perlu semua rasa ide itu harus tercurahkan, harus nyari inspirasi. Apalagi Rabli mah babak belur we. Pastinya udah pasti kan namanya Muay Thai mah fisik mah kena tuh. Kadang-kadang mungkin bisa bertaruh nyawa ini, betul nggak, Pi? Walaupun olahraga itu ada safety-nya kan kadang-kadang human error atau apa. Kadang-kadang nyawa bisa melayang. Nah,
Sinta sama, dan lenggak-lenggok. Oh, satu gori. Supaya Kalila sama kan lenggak-lenggok teh. Lenggak-lenggok teh kalau nggak diatur terpleset, betul nggak? Tapi pernah nggak terpleset di panggung? Pernah waktu itu. Ada wae kejadian tuh. Coba kalau terpleset. Sama juga ya, ini kan sama. Yang memerlukan olah rasa raga itu nggak gampang. Jadi nggak gampang. Dari mulai latihannya hari per hari. Nah, proses itu yang harus kita hargai. Ada perjuangan kalian itu dari mulai berlatih gimana. Nah, itu nggak gampang, saudara-saudara. Nggak gampang. Artinya anak berbakat itu harus terus dimotivasi karena apa juga harus disyukuri mereka ada kadaek, ada kahayang, ada kemauan dibanding misalnya anak yang nggak punya kemauan untuk mengukir prestasi, mendalami suatu keterampilan atau skill. Ini kan butuh kemauan anak yang betul-betul harus kita apresiasi. Jadi ku daik nage atau dengan rasa kemauan mereka aja kita harus bersyukur. Nah, ini juga sangat membantu tentunya semua pihak bahwa anak-anak kita dengan tekadnya sendiri ingin berbuat yang terbaik. Pertama buat dirinya sendiri, betul nggak? Berbuat terbaik itu buat siapa? Buat Bilqis atau buat siapa? Sama keluarga tentu kan. Pertama kan harus ke diri sendiri nih buat terbaik supaya kita tuh menjadi anak yang istilahnya terarahkan dengan baik, dan selanjutnya juga membanggakan keluarga tentu saja. Nah, bicara keluarga tentunya mereka sampai pada posisi begini juga karena atas dukungan, support dan totalitas dari para orang tuanya. Masih pada punya orang tua? Ada ikut ke sini? Oke, kita panggilkan ya. Jadi prestasi anak tidak luput dari totalitas juga dari para orang tua yang sangat luar biasa mensupport. Untuk itu kami undang para orang tua dari semua talent-talent ini, kecuali Muhammad Farli ya. Muhammad Farli karena sedang berhalangan orang tuanya karena ada kegiatan lain. Kami undang para orang tua dari tim Sanggar Campaka Ligat. Mangga, kapayun ibu-ibu. Mangga ke sini nih ke belakangnya. Siap. Selanjutnya juga kami undang orang tua dari Neng Halila. Mangga anu gaduh tempat ieu nun. Di sebelah itu aja, di sebelah Halila. Mangga. Selanjutnya kami panggil orang tua dari Rapli Sakur, ada bapaknya, mamahnya, harus komplit, harus ke depan pokoknya. Harus ke depan dua-duanya. Jangan sampai dikira lagi berantem. Mangga mamahnya ke depan, mangga. Gak apa-apa. Ini mamahnya Rapli Sakur. Siap. Nah, inilah para orang tua dari talent-talent yang luar biasa berbakat ini. Luar biasa ya, saya jadi sampai sedih lah. Terusin nggak nih? Saya jadi sedih ini. Gitu. Karena udah gak punya orang tua. Ya siap. Ini dari paling depan sana ada mamahnya Bilqis ya. Siapa Bu namanya? Nama saya Fatmah. Ya, siapa namanya? Ibu Reni Fitriani. Ibunya dari Bilqis Cung sini. Mana Bilqis? Nah, itu ibunya. Ibu siapa Bu? Ibu Reni Fitriani. Ananda Anissa Bilqis Sufaila. Iya, dari Desa Cipinang ya. Desa Cipinang. Selanjutnya ada ibu siapa? Saya dari Masa Anaknya yang mana? Tunjuk Bu, ini banyak. Oh, ini yang paling depan. Ini mamanya Kanza ya. Ibu. Oke, selanjutnya ada mamanya siapa? Mana anaknya? Oh, ini. Oh, anaknya mirip Korea ya. Ibunya mirip Malaysia soalnya. Anak ibu teh dari desa apa tadi? Dari Desa Cijunti. Oh, Cijunti. Siap. Selanjutnya ada mamanya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Wati. Bisa dipanggil Mami Ripa juga. Oh, Rifa. Ini anaknya Rifa. Iya, dari Cipendei. Oh, Cipendei. Dari Cipendei Subang. Cipendei Subang. Sendiri. Siap. Selanjutnya Mama Mira mana? Belang hadir. Oh, Belangan hadir. Iya. Oke.
mamanya nggak ikut, jangan sedih ya, tapi kan tetap mendukung. Selanjutnya di belakang saya ini ada penampakan nih. Siapa ibu? Ibu siapa bu? Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan saya dengan Ibu Rosma, orang tua dari Mawar Amalia. Oh, ini Mawar ya. Alhamdulillah juga saya sebagai Ketua Sanggar Seni Campaka Liga Purwakarta. Siap. Atur nuhun. Terima kasih Ibu Rosma. Udah selesai dari sanggar. Ini kita promosikan sekolahnya dah biar pada ini nih lihat nih. Ya. Kan pasti pada sekolah ya. Sok dari sekolah mana biar teman sekolahnya ikut berbangga. Dari mana sekolahnya? Saya Kanza dari SMP Negeri 1 Campaka. SMP Negeri 1 Campaka sekolahnya. Luar biasa. Ini teman sekolahnya Kansa turut berbangga ya. Selanjutnya sekolahnya mana? Saya Dinda dari SMP Negeri 2 Campaka. SMP Negeri 2 2 Campaka. Campaka. Ibu kepala sekolah, ketua OSIS ini dan para murid luar biasa, ikut berbangga. Selanjutnya Saya Bilkis dari Sekolah SDN Cipina. sekolah SDN Cipina. Cipina. Siap, luar biasa. Belakang Saya Rifa Agustina dari SMP 1 Negeri Campaka. SMP Negeri Campaka ya. Sebelahnya Saya Amira dari SMA Negeri 2 Purwakarta. Semanda. Iya. Wih. Semanda punya talent juga yang udah ngetop Kirana ya? Iya. Betul nggak? Betul. Oh, Kirana Idol. Karena idol. Orang Campaka kan? Amin. Oh iya. Oh, siap, siap. Selanjutnya Saya Mawar Amalia Fitri dari SMA Negeri 2 Purwakarta. oh Semanda juga. Betul. Wilujeng Semanda keren. Selanjutnya Neng Halila teh dari mana sekolahnya? Perkenalkan, saya Kalila dari SMPN 1 Purwakarta. SMP 1. Iya, Kenal Pak Heri nggak? Kusnandar, Heri Kusnandar. udah gak ngajar. Oh nggak ngajar. Iya. Kemana jadi pindahnya sekarang? Kurang tahu juga. Salam dari saya. Oke, siap. Pernah dekat. Spensa ya, luar biasa Spensa. Halila dari Spensa Purwakarta. Selanjutnya, oh Rapi udah. Tapi harus sebut dulu, kan harus jadi kebanggaan tuh. SD, SMP, SMA lah boleh lah. Gitu. Sekarang udah masuk ini nggak? Kemana nerusinnya? Belum masih. Lihat-lihat dulu ya. Iya. SD, SMP, SMA. Apa? SMA aja. Sok bonus lah, borongan. SD mana? Saya SD IT Islam Terpadu di ini Albina. Cisere, ya. Cisere, SD IT Albina. SD, SMP, SMP-nya di SMP 3. SMP 3 Pak Husni, Sventi ya? Iya. Waktu itu pas sekolahnya udah pas ini belum? Ya udah sempet Oh, Pak siap. Husni. Sventi luar biasa. Banyak teman saya yang ngajar di sana. SMA-nya mana sih? SMA 2. Osmanda. Tuh kan, jodoh mah. Maksudnya ternyata satu alumni nih. Semanda banyak ya kader-kader luar biasa talentnya. Semanda 2 Purwakarta. Oke, yang terakhir Muhammad Farli. Ini riwayat pendidikan Li. Ini kan biar jadi kebanggaan dan juga inspirasi alumni atau yang sedang bersekolah di sekolah yang dulu pernah Pak Farli ikuti. SD, SMP, SMA dan pernah di perguruan tinggi juga kan? Pernah. Siap. SD mana Farli? Untuk SD di Al-Ghazali Al-Ghazali ya, Iya. yang di jalan di Koncara. Pancara. Iya. SD Al-Ghazali, lanjut SMP-nya. SMP sama SMA di Almanar. Oh, SMA Almanar di Pasar-Rebo dalam. Iya, Oh, itu. Pasar-Rebo. Jadi SD Al-Ghazali, SMP SMA Almanar. Nah, itu tuh alumni atau para siswa Almanar ini harus jadi inspirasi ya. Masuk kuliah di STT Wastu Kancana. STT Wastu Kencana. Ini Pak Rektor, ini kebanggaan Anda nih dan para mahasiswa Wastu Kancana mudah-mudahan bisa mengikuti jejak Muhammad Farli. Tambahan lagi? Oh, tambahannya adalah sama. Oke, terima kasih warga Purwakarta TV. Alhamdulillah kita sudah di ujung acara. Ini sudah luar biasa nih bertahannya. Tadi mereka mah udah biasa terlatih jadi nagen we gitu ya. Alhamdulillah saya ikut terharu dan bangga kepada adik-adik kita semua. Mari satu pesan dari kami saja. Support mereka, apresiasi mereka. Karena kalau bukan kita, oleh kita siapa lagi sebagai sesama khususnya warga Purwakarta. Karena
mencapai mengukir prestasi itu membutuhkan luar biasa energi yang sangat menguras segala-galanya. Udah materi udah jelas, tenaga udah jelas, pikiran udah jelas. Mari kita lestarikan mereka dengan cara mengapresiasi mereka, dan ini harapan kami ya, harapan kami mudah-mudahan ke depan harapan kami di Purwakarta ada museum prestasi. Jadi museum itu menjadi tempat kenangan masyarakat melihat warga Purwakarta yang berprestasi dari zaman ke zaman dari berbagai bidang. Yang mudah-mudahan ini bisa terlaksana ya, itu di masa depan sekali, yang mudah-mudahan bisa, supaya apa juga kadang-kadang begini nyimpen di rumah piagam kadang ada lupanya ya, rusak aja gitu. Nah minimal ada catatan, ada database prestasi warga Purwakarta dari zaman ke zaman, seperti kita ke diorama lah ya. Ke diorama kan kita punya diorama apa tuh, Nusantara, Penyawangan. Tapi ini khusus menyimpan semua dokumentasi prestasi anak-anak Purwakarta, warga Purwakarta yang prestasi. Mudah-mudahan, amin nggak? Amin. Pengen kan prestasinya dikenang? Nah, mudah-mudahan ke depan terwujud museum prestasi. Oke, Purwakarta People, terima kasih atas atensinya mengikuti perjalanan kami mengobrol ya. Ini sebenarnya kita ngobrol aja. Mudah-mudahan karena apa, tujuannya kita ingin saling kenal antar bidang prestasi ini. Mudah-mudahan terus doakan talent-talent berbakat ini semangat semuanya. Semoga terus terjalin ya silaturahmi antar bidang prestasi, supaya supaya kalau kita Purwakarta saling berkomunikasi, mungkin ketika ada kejuaraan apapun kita bisa sharing supaya saling memotivasi nih. Nanti misalnya Rapli tarung atau ini bisa saling menyemangati, dan publik Purwakarta full menyemangati para talenta ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.